Gojek dan Tokopedia akhirnya memperkenalkan Goto sebagai perusahaan gabungan keduanya. Nah, kita akan ulas lebih lengkap bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Chandra Kurnia pagi ini. Cindy, selamat pagi. Jadi ini belum ada yang mengiyakan sebenarnya Gojek dan juga Tokopedia kapan akan melisting di bursa. Tapi apakah Goto ini jadi sebuah langkah awal akhirnya mereka akan segera listing di Bursa Efek Indonesia, Cindy? Iya, Paskalis, isu mergernya dua perusahaan besar tanah air ini akhirnya menjadi kenyataan. Kemarin, perusahaan transportasi Gojek dan juga perusahaan e-commerce Tokopedia mengumumkan aksi mergernya dengan membuat perusahaan baru, yakni Grup Goto. Sebenarnya isu atau kabar merger atau kawin dua perusahaan besar ini dikatakan besar karena Gojek adalah platform dengan status Dekakorn, kemudian untuk Tokopedia menyandang status unicorn. Nah, ini sebenarnya pertama kali terdengar dari tahun 2018, tapi kemudian ada kabar juga bahwa mulai terakselerasi ketika diskusi merger antara Grab dan juga Gojek menemui jalan buntu. Tapi pada saat itu baik Gojek maupun juga Tokopedia sama-sama kompak tutup mulut. Nah, dengan mergernya dua perusahaan ini artinya platform Gojek yang memiliki frekuensi dan juga volume tinggi kemudian berkolaborasi dengan Tokopedia yang memiliki frekuensi medium tapi nilai transaksinya tinggi. Nah, dengan mereka kawin artinya mereka akan memiliki layanan yang terintegrasi. Disampaikan oleh analis ini bisa menjadi kunci kesuksesan dari Goto. Model bisnisnya nanti mereka akan melayani dari layanan e-commerce, transportasi, kemudian pengantaran barang dan makanan, juga keuangan. Nah, dengan mergernya ini kemudian Goto digadang-gadang akan menjadi platform konsumen digital terbesar di Indonesia karena melayani sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Kemudian juga digadang-gadang ini menjadi kolaborasi terbesar antar dua perusahaan internet dan media di Asia saat ini. Ada harapan besar yang disematkan oleh para pendiri Goto, yakni memberikan dampak sosial berskala besar, baik itu bagi pengguna, mitra driver maupun juga mitra usaha. Untuk pengguna disebutkan bisa jadi nih para pengguna ataupun juga konsumen bisa memiliki atau bisa memesan barang dengan ongkir yang lebih murah, kemudian juga barang bisa lebih cepat sampai. Bisa jadi ketika mereka merger ini kemudian nantinya ada diskon ataupun juga promo untuk tarif ongkir, meskipun hingga saat ini juga belum ada proyeksi seperti apa penurunannya. Kemudian juga belum ada estimasi kecepatan barang sampai di konsumen. Kemudian untuk mitra driver diharapkan juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena mereka bisa mengirimkan barang lebih banyak dari Tokopedia. Sementara untuk mitra usaha bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Kemudian siapa saja yang duduk di jajaran pucuk kepemimpinan Goto? Pertama ada Andre Sulistyo dari Gojek yang akan duduk di bangku CEO. Kemudian nanti dia akan dibantu oleh Patrick Chow dari Tokopedia, dia akan menjabat sebagai presiden, sementara untuk Kevin Alwi tetap menjadi CEO Gojek dan juga William Tanuwijaya tetap menjadi CEO Tokopedia. Andre Sulistyo nanti juga tidak hanya memimpin Goto, tapi juga akan memimpin bisnis pembayaran dan layanan keuangan Goto Finansial yang salah satunya meliputi GoPay. Nah, kemudian kalau kita melihat siapa saja sih yang ada di belakang dari Goto ini, ada daftar penyokong dana atau investor yang kuat. Mulai dari Alibaba Group, dan seperti kita tahu Alibaba Group ini juga adalah salah satu pemegang saham dari Tokopedia, kemudian ada Google, ada Facebook, ada PayPal, ada Astra International, dan juga lain-lain. Kemudian melalui merger ini disebutkan Grup Goto memiliki total gross transaction value gabungan lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan menjadi 310,2 triliun rupiah. Goto mengklaim, ini klaim dari mereka bisa meningkatkan jumlah mitra usaha lebih dari 11 juta mitra usaha pada Desember 2020 lalu. Kemudian juga lebih dari 2 juta mitra driver dan juga lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Nah, dengan klaim ini lalu dampaknya apa? Mereka jika jadi melantai di bursa, ada prediksi bisa menjadi salah satu atau masuk ke dalam daftar emiten terbesar di bursa. Nah, ini kemudian memicu kritik dari para analis. Pertama adalah karena kalau melihat dari para penyokong dana di belakangnya,
ada kemungkinan ketika mereka melantai di bursa, para pemilik modal jumbo ini, mereka akan berbondong-bondong membeli saham dari Gotoh, kemudian ini dikhawatirkan berdampak bagi para investor kelas menengah dan juga kecil. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan juga akan ada persaingan tidak sehat karena untuk persaingan ekonomi digital ini nantinya hanya akan dimiliki oleh segelintir orang saja. Misalnya kita melihat ada Gotoh, kemudian ada Sea Group, ini adalah grup dari Shopee, kemudian juga ada kolaborasi antara OVO, Emtek, dan juga Grab. Kemudian untuk Gotoh sendiri mereka yakin bisa berkontribusi 2% dari PDB Indonesia. Kalau kita melihat data dari BPS tahun 2020, untuk perekonomian Indonesia mencapai 15.434,2 triliun rupiah. Artinya 2%-nya itu mencapai 308 triliun. Sementara berapa valuasinya? Nah, valuasinya memang tidak disebutkan secara gamblang oleh Gotoh. Tapi kalau kita melihat dari sejarah pengumpulan dananya, Gojek sampai tahun 2019 setidaknya mereka memiliki valuasi 10,5 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk Tokopedia sampai tahun 2020 mereka memiliki valuasi 7,5 triliun dolar Amerika Serikat. Artinya kalau digabungkan setidaknya mereka memiliki valuasi 18 triliun dolar Amerika Serikat atau 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 250 triliun rupiah. Lalu ada prediksi juga dari analis bahwa untuk mergernya ini mereka nanti juga akan memberikan dampak positif bagi saham Bank Jago. Seperti kita tahu Bank Jago ini salah satu pemilik sahamnya adalah Gojek. Diprediksi bisa memberikan dampak positif hingga sahamnya di angka atau di level 21.000. Nah, lalu seperti apa untuk pantauan IHSG pada hari ini? Kita lihat hari ini masih terkoreksi, ini sesuai dengan prediksi dari analis bahwa akan kembali melemah. Kemarin IHSG ditutup di level 5.833,86 atau melemah 104,49 poin. Nah, hari ini kemudian kembali melemah sekitar 0,07% atau 4,50 poin. Nah, prediksi dari analis ada beberapa alasan mengapa ini kembali melemah. Pertama adalah karena investor masih menanti pernyataan resmi dari Bank Sentral Amerika Serikat terkait tingkat inflasi yang tinggi, kemudian juga terkait data pengangguran yang menurun. Kemudian juga kasus COVID-19 di India ataupun juga di kawasan Asia Tenggara khususnya ini juga menjadi sentimen pemberat bagi para analis. Tapi ada juga prediksi ataupun juga sentimen yang diprediksi dapat menguatkan IHSG ini, yaitu optimisme bursa saham Amerika Serikat dan Jepang dan juga menanti kinerja emiten kuartal 1 2021. Paskalis. Baik, terima kasih untuk ulasan Anda pagi ini dari Bursa Efek Indonesia, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Sudah